Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Baik, kami di kelompok 4 PTDAD akan mempresentasikan dari kami di tugas di week 13. Next. Ya, anggota kelompok kami yang pertama yaitu Ahmad Deni Puji Cahyono dengan NIM I042009. Selanjutnya ada Maulana Abdurrahman NIM I042072. Selanjutnya ada Muhammad Salman Al-Farizi NIM I042096 dan ada Najib Ziyad Ahmadi NIM I04200101 dan ada Sultan Maulana NIM I04200133. Next. Ya, di chapter 11 week 13 chapter 11 week 13 PTDA ini kita akan membahas tentang motion and vibration measurement. Next. Ya, ini adalah tabel konten dari isi slide presentasi yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada two simple vibration instrument, yang ketiga ada principles of the seismic instrument, dan yang keempat ada practical consideration for seismic instrument, dan yang kelima ada sound measurement. Next. Next. Ya, yang pertama ada introduction. Ya, bisa di next. Ya, pertama kita akan membahas getaran. Getaran itu adalah gerakan osilasi atau gerakan bolak-balik suatu benda yang berhubungan dengan gaya. Ya, pengukuran parameter gerak dan getaran itu berguna untuk memprediksi kegagalan, kelelahan pada bagian tertentu dari suatu mesin, serta dapat digunakan juga untuk menganalisis getaran struktur atau tingkat kebisingan. Selanjutnya, untuk pengukuran parameter gerak dan getaran itu sangat penting dalam banyak aplikasi yaitu yang pertama itu bisa digunakan untuk mendeteksi pergeseran kecepatan sudut yang menunjukkan kemungkinan patah atau kegagalan pada bagian tertentu dari suatu mesin. Dan yang kedua itu dapat digunakan untuk menganalisis getaran struktur atau suatu tingkat kebisingan. Terus selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk memilih kecepatan operasional untuk menghindari resonansi. Dan yang selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk referensi yang digunakan antara lain kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. di sini yang kedua yaitu two simple vibration instruments. Next. Ya, pertama-tama kita perhatikan baji sederhana yang diperlihatkan pada gambar 11.1 yang diletakkan pada dinding yang bergetar itu 11.1. Kalau dinding yang diam itu 11.1A. Nah, kalau pas dindingnya bergerak itu 11.1B. Nah, pengamatan ini dilakukan terhadap jarak X. Pada jarak ini ketebalan baji sama dengan amplitudo ganda gerakan. Dalam hal ini X amplitudo diberikan oleh persamaan yang di bawah yaitu 11.1. Next. Nah, di sini tetanya itu adalah total sudut baji yang disertakan. Nah, kemudian perangkat pengukur baji tentu terbatas pada gerakan amplitudo yang agak besar. Biasanya itu untuk A yang lebih dari 0,8 mm. Nah, perangkat mengukur frekuensi getaran sederhana
seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.2, balok cantilever kecil yang dipasang pada balok ditempatkan pada permukaan yang bergetar. Dan beberapa metode yang sesuai disediakan untuk memvariasikan panjang balok. Kemudian ketika panjang berkas diatur dengan benar sehingga frekuensi alaminya sama dengan frekuensi permukaan yang bergetar, maka kondisi resonansi yang ditunjukkan pada gambar 11.2b yang tadi akan dihasilkan. Kemudian untuk frekuensi alami dari sinar tersebut diberikan oleh persamaan 11.2. Kemudian tipenya terdapat keterangan dari persamaan tersebut. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada principle of the seismic instrument. Next. Nah, pada gambar di samping, ketika sebuah massa dihubungkan melalui pegas paralel dan pengaturan peredam terhadap rangka rumah, hingga ini kemudian dihubungkan ke sumber getaran yang karakteristiknya akan diukur. Massa cenderung tetap pada posisi spasialnya, sehingga gerakan vibrasi dicatat sebagai perpindahan relatif antara massa dan rangka rumah. Perpindahan ini kemudian dirasakan dan ditunjukkan oleh transducer yang sesuai, seperti pada diagram skematik. Realitanya, massa seismik tidak tetap benar-benar stabil, tetapi untuk rentang frekuensi yang dipilih mungkin memberikan posisi referensi yang memuaskan. Next. Nah, kemudian pada gambar di samping itu instrumen seismik dapat digunakan untuk pengukuran perpindahan atau percepatan dengan pemilihan kombinasi massa pegas dan peredam yang tepat. Secara umum, massa besar dan pegas lunak digunakan untuk pengukuran perpindahan getaran, sedangkan massa yang relatif kecil dan pegas yang kaku digunakan untuk indikasi percepatan. Pada gambar 11.4 merupakan sistem mekanis dan dari instrumen seismik yang mana untuk menunjukkan sistem mekanis yang akan dianalisis. Next. Terus next. Next dulu. Nah, dengan menggunakan hukum kedua Newton mengenai gerak kita dapatkan yaitu dengan persamaan berikut di 11.3 di mana diasumsikan bahwa gaya redaman sebanding dengan kecepatan. Kami berasumsi bahwa gerakan getaran harmonik terkesan pada instrumen sehingga X1 dengan X0 cos omega 1 kali T. Next. Nah, yang selanjutnya ada sensor geopon. Secara sederhana, geopon menggunakan massa yang dilewati oleh kawat yang berada di dalam medan magnet. Ketika gelombang seismik merambat hingga ke permukaan tanah, maka akan terjadi getaran. Getaran tersebut yang menggerakkan massa di dalam geopon. Ketika massa bergerak dengan kecepatan tertentu, massa akan menghasilkan gaya gerak listrik yang dapat dibaca dengan voltmeter sederhana. Nah, dapat diketahui bahwa nilai yang terbaca pada voltmeter akan sebanding dengan kecepatan gerakan massa atau V ketika permukaan tanah bergetar. Next. Nah, selanjutnya itu instrumen seismik juga dapat digunakan untuk pengukuran kecepatan getaran dengan menggunakan backup magnetic variable reluktansi sebagai transducer
penginderaan. Keluaran dari pickup tersebut akan sebanding dengan amplitudo kecepatan relatif. Instrumen seismik merupakan perangkat yang sangat serbaguna yang dapat digunakan untuk pengukuran berbagai parameter getaran. Oleh karena itu, banyak getaran komersial dan pickup akselerasi beroperasi dengan prinsip instrumen seismik. Next. Baik, selanjutnya pada subbab 4 ini adalah practical consideration for seismic instrument. Nah, di subbab sebelumnya sudah diberikan karakteristik respon dasar dari alat seismik ke sebuah gerakan getaran harmonik yang terkesan. Sekarang mari kita pertimbangkan beberapa cara agar instrumen ini dapat dibangun dalam praktiknya. Nah, dalam gambar 11.7 di samping, instrumen seismik diilustrasikan yang menggunakan potensiometer, pembatas tegangan untuk merasakan perbedaan relatif antara bingkai dan massa seismik. Untuk memberikan keragaman untuk sistem, kasus instrumen dapat diisi dengan cairan kental yang akan berinteraksi terus-menerus dengan bingkai dan massa. Karena massa yang relatif besar dari potensiometer menjadikan sistem tersebut memiliki frekuensi alami yang agak rendah, yaitu kurang dari sekitar 100 Hz, dan terbatas pada pengukuran akselerasi pada frekuensi kurang dari sekitar 50 Hz. Dan juga transduser akselerasi tersebut dapat memiliki berat kurang lebih 500 gram atau lebih. Lalu sebelumnya transformator diferensial variabel linear atau LVDT yang dijelaskan dalam persamaan sebelumnya menawarkan cara lain yang nyaman untuk pengukuran perbedaan relatif antara massa seismik dan perubahan akselerometer. Perangkat tersebut memiliki frekuensi alami yang agak lebih tinggi daripada perangkat potensiometer, yaitu sekitar 270 hingga 300 Hz, tapi masih terbatas pada aplikasi dengan persyaratan respons frekuensi rendah. Transformator diferensial bagaimanapun memiliki tahanan yang jauh lebih rendah terhadap gerakan daripada potensiometer dan mampu resolusi yang jauh lebih baik. Selain itu, akselerometer seismik menggunakan LVDT yang dapat jauh lebih ringan dalam konstruksi daripada satu potensiometer. Nah, untuk ini pengukur tegangan tahan listrik yang dibahas dalam chapter sebelumnya juga dapat digunakan untuk perangkat penginderaan perbedaan dalam instrumen seismik. Lalu kita pertimbangkan skema pada gambar di samping. Jadi massa seismik dipasang pada balok cantilever. Di setiap sisi balok pengukur tegangan resistensi dipasang untuk merasakan tegangan dalam balok yang dihasilkan dari perpindahan getaran massa. Pedoman untuk sistem disediakan oleh cairan kental yang mengisi perumahan ini. Output dari pengukur tegangan terhubung ke sirkuit jembatan yang sesuai yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan relatif antara massa dan kerangka perumahan ini. Frekuensi alami dari sistem tersebut cukup rendah dan kira-kira sebanding dengan untuk sistem LVDT ini. Juga frekuensi alami yang rendah dihasilkan dari balok cantilever yang harus cukup besar untuk mengakomodasi pemasangan pengukur tegangan resistensi. Untuk pengukuran frekuensi tinggi, instrumen seismik sering menggunakan transducer piezoelektrik seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi frekuensi alami instrumen tersebut mungkin bisa setinggi 100 kHz dan seluruh instrumen mungkin cukup kecil dan ringan. Jadi berat totalnya 50 gram untuk transformator piezoelektrik tidak jarang ditemukan. Tidak jarang. Perangkat piezoelektrik memiliki output listrik yang agak tinggi, tetapi umumnya tidak cocok untuk pengukuran pada frekuensi di bawah sekitar 10 Hz. Impedansi listrik yang cocok antara sirkuit transducer dan readout biasanya merupakan masalah penting yang memerlukan pertimbangan desain yang cermat. Jadi instrumen getaran seismik ini dipengaruhi oleh efek suhu,
perangkat yang menggunakan sensor perbedaan resistensi variabel akan memerlukan koreksi untuk memperhitungkan perubahan resistensi karena suhu. Peredam instrumen dipengaruhi oleh perubahan viskositas cairan yang mengelilingi massa seismik. Minyak silikon sering digunakan dalam aplikasi tersebut. Viskositas mereka sangat tergantung pada suhu itu. Tidak jarang minyak tersebut mengalami perubahan viskositas dengan dua faktor. Faktor 2 untuk perubahan suhu hanya 50 Fahrenheit atau sekitar 28 Celcius. Efek viskositas suhu dapat dihilangkan jika cairan dengan perubahan kecil dalam viskositas dengan suhu yang digunakan. Namun, cairan yang memiliki perilaku yang diinginkan ini, yaitu gas, memiliki viskositas rendah, sehingga mereka umumnya tidak cocok untuk digunakan sebagai peredam dalam instrumen seismik. Jadi, salah satu cara untuk mengurangi masalah viskositas suhu adalah dengan memasang pemanasan listrik dalam cairan untuk mempertahankan suhu nilai konstan terlepas dari suhu yang di sekitarnya. Nah, jelas pengukuran getaran tidak selalu dilakukan dengan peralatan yang besar. Hal ini sangat menarik untuk mengukur getaran plat tipis atau yang kecil lainnya yang berstruktur dan bermassa rendah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salman. Selanjutnya ada sound measurement. Next. Nah, gelombang suara itu adalah fenomena getaran. Ya, ini juga dibahas pada pengumpulan teknik karena efek akustik biasanya diukur dalam hal tekanan harmonik fluktuasi yang mereka hasilkan dalam media cair atau gas. Mereka juga dicirikan oleh flux energi persatuan waktu saat gelombang akustik bergerak melalui media. Ini adalah praktik standar dalam pengukuran akustik untuk menghubungkan intensitas suara dan tekanan suara ke nilai I0 dan P0 yang sesuai dengan intensitas dan fluktuasi tekanan rata-rata dari suara yang terdengar paling redup pada frekuensi 1000 Hz. Itu adalah next. Nah, pada rumus yang ada di atas, rumus di 11.6, 16 sama dengan 10 pangkat min 16 W per cm kuadrat. Lalu untuk P0-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 disederhanakan menjadi 2,9 kali 10 pangkat min 9 C. Lalu intensitas suara dan tingkat tekanan diukur dalam desibel itu sehingga dengan 10 log dikali I per I0. Lalu untuk pressure levelnya itu sama dengan 20 log kali P min per P0. Nah, untuk fluktuasi tekanan dan perbedaan partikel yang sedang bertahap seperti dalam gelombang akustik pesawat, tingkat ini itu sama dengan 10 log. Itu I0-nya itu sama dengan 20 log dikali P per P0. Next. Nah, dalam banyak keadaan itu kita akan tertarik pada intensitas suara yang dihasilkan dari beberapa sumber suara. Nah, ini ada contoh dari grafiknya. Next. Tingkat intensitas atau tekanan disebut tingkat tekanan suara atau SPL. Nah, besarnya kecepatan partikel dan fluktuasi tekanan yang diciptakan oleh gelombang suara kecil. Misalnya, gelombang suara memiliki intensitas 140 desibel menghasilkan kecepatan osilasi maksimum sekitar 2,4 feet per second, 0,4 meter per second, dan akar rata-rata tekanan persegi fluktuasi sekitar 0,029 di pengukuran tingkat suara dilakukan dengan beberapa jenis mikrofon yang dapat dianggap sebagai jenis instrumen getaran seismik. Output listrik dari mikrofon sebanding dengan tingkat suara yang intensitas suara itu sesuai dengan rumus 11.18. Ukuran daya dan pembacaan yang sesuai meter atau perekam suara. Next.
Selanjutnya ada traveling bandwidth. Sebuah gelombang akustik dijelaskan dalam hal perpindahan partikel pada jarak X dari sumber gelombang dan pada suatu waktu. Hubungan analitis yang mengekspresikan perpindahan partikel fungsi jarak dan waktu untuk gelombang harmonik itu dirumuskan pada rumus yang ada di bawah pada rumus 11.20. Persamaan di atas itu disebut gelombang perjalanan karena perpindahan partikel tergantung pada waktu dan jarak dari sumber gelombang. Nah, gelombang perjalanan itu dapat dijelaskan dengan cara yang sama untuk propagasi gelombang silinder. Next. Fluktuasi tekanan itu karena lewatnya gelombang suara kan dalam hal amplitude perpindahan partikel melalui hubungan yang ada di bawah itu. Nah, di mana betanya itu adalah modulus suara adiabatik didefinisikan oleh beta sama dengan min V kali dV per dV. Intensitas gelombang suara itu didefinisikan sebagai flux energi persatuan waktu dan luas. Beberapa ekspresi ekuivalen untuk intensitas gelombang lempeng itu dirumuskan pada rumus yang ada di bawah. Next. Selanjutnya ada standing wave. Secara definisi yaitu perpindahan partikel periodik dan kecepatan partikel periodik yang sesuai. Untuk standing wave itu amplitude gelombang perpindahan partikel akan periodik dengan jarak X dari sumber suara. Istilah standing wave itu berasal dari fakta bahwa amplitude perpindahan partikel memiliki variasi periodik yang tidak tergantung pada seperempat panjang gelombang amplitude akan 0 dan seperempatnya lagi akan mencapai nilai maksimumnya. Nah, rumus dari standing wave itu akan diberikan pada rumus yang ada di bawah. Next. Selanjutnya ada constant pressure sound field. Gelombang tekanan suara konstan berbeda dengan traveling wave. Untuk kasus ideal, energi sumber suara terdistribusi secara merata ke seluruh ruangan pantul sehingga fluida akan mengalami pemampatan dan pemuaian yang segala arah. Gelombang gema untuk kasus ideal itu tidak bergantung pada jarak dan arah dari sumber gelombang, sehingga tidak ada kolerasi antara fluktuasi tekanan dan perbedaan gema. Next. Selanjutnya ada psychostick factor. Eksperimen dari ambang pendengaran hingga suara mesin roket. Nah, telinga manusia itu merespon secara berbeda terhadap frekuensi yang berbeda. Juga sehingga untuk menafsirkan respon telinga ke sumber kita harus mengetahui distribusi suara pada spektrum frekuensi. Respon nonlinear pendengaran ditunjukkan oleh kurva Fraser-Munson yang dapat diambil kesimpulan bahwa telinga lebih sensitif terhadap frekuensi sedang dibandingkan dengan frekuensi rendah maupun tinggi. Yang ditunjukkan pada graf bawah. Next. Selanjutnya ada measurement system sound. Ukuran suara yang ditunjukkan dalam gambar di samping itu mikrofon yang digunakan untuk mengidentifikasi gelombang suara. Sebelum pengukuran dimulai, kalibrasi di atas mikrofon untuk melakukan kalibrasi. Kalibrasi terdiri dari rongga khusus untuk mikrofon tertentu dan transducer yang akan menghasilkan tingkat tekanan suara yang diketahui cavity untuk input tegangan yang diberikan. Respon mikrofon terhadap sinyal kalibrasi itu dicatat pada meteran tingkat suara dan dengan buat tingkat referensi untuk digunakan dalam membandingkan sinyal yang dihasilkan oleh bidang suara yang tidak diketahui. Next. Selanjutnya ada acoustic properties of material. Salah satu tujuan penting dari pengukuran akustik adalah sifat penyerapan suara material atau bahan.
Selain itu, terdapat banyak faktor rumit yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bahan insulasi suara. Koefisien penyerapan sesuai didefinisikan sebagai alfa bar sama dengan sound energy absorb per sound energy incident upon. Koefisien penyerapan sangat penting, sangat bergantung pada frekuensi dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Layaknya porositas permukaan, material, kekakuan material, dan masih banyak lagi. Next. Reduction coefficient. Guna menghitung koefisien pengukuran kebisingan, dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang ada di bawah. Dengan demikian, koefisien pengukuran kebisingan dapat ditetapkan atau dihitung dengan mengukur koefisien penyerapan pada 4 frekuensi uji, mengambil rata-rata aritmatikanya. Next. Dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.